Dan selanjutnya, calon pasangan nomor urut 3 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk maju ke podium. Baik, dan kini kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berbicara ekonomi kerakyatan, kita berbicara soal pemberdayaan ekonomi lokal. Berbicara soal pemberdayaan ekonomi lokal, kita berbicara soal pertanian, perkebunan, dan nelayan. Bapak paslon nomor urut 1, saya ingin bertanya soal ada dinamika sosial dan faktual serta menjadi dinamika hukum yang terjadi di Bombana kita. Ada sebuah desa di tempat kita namanya Desa Lamoare di Kecamatan Poliang Tenggara. Beberapa tahun yang lalu, mereka itu adalah eks-transmigrasi, maka dia adalah eks-transmigrasi pasti punya sertifikat hak milik. Begitu sertifikat hak miliknya kemudian sekarang status tanahnya, status kawasan hutannya tiba-tiba dari APL areal penggunaan lain naik menjadi HPK. Sekiranya Bapak bisa memberikan solusi seperti apa biar keluarga dan warga kita di sana bisa beraktivitas di wilayah pertaniannya dengan tanpa rasa was-was. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Bapak, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi persoalan di Desa Lamoare bukan cuma satu desa, ada beberapa desa yang ada di Kabupaten Bombana yang status lahan pada saat itu bahkan sudah memiliki sertifikat, itu akan kembali naik menjadi kawasan hutan. Saya ingin memberikan contoh bahwa untuk melakukan penurunan status dalam satu kawasan, maka harus ada mengorbankan kawasan APL yang ditingkatkan. Nah, ada salah satu perusahaan yang selama ini kemarin bermohon untuk penurunan status di Kabupaten Bombana. Nah, kalau ingin melakukan penurunan status berarti harus ada yang daerah lain harus kita tingkatkan. Nah, sayangnya pada saat itu penurunan status, penggantian lahan untuk menurunkan status yang dimohon kemudian menaikkan, itu hanya berdasarkan peta, tidak melakukan detail untuk melakukan pengecekan bahwa apakah daerah yang ada itu sudah memiliki, karena pada saat itu adalah daerah yang statusnya kawasan transmigrasi. Artinya kalau kawasan transmigrasi itu sudah pasti bebas dari kawasan hutan. Nah, karena kenapa sampai begini, ya Allahu alam bagaimana pendidikan waktu itu. Silakan ditambah. Masih ada waktu, Bapak? Jadi yang akan kami lakukan, karena ini juga adalah produk pemerintah daerah yang diusulkan ke pusat melalui Bapeda dan dinas-dinas yang lain, kami apabila kami terpilih, kami akan evaluasi, kita mencari solusi yang terbaik, masyarakat bisa mendapatkan haknya yang sama kembali seperti semula tanpa merugikan juga perusahaan-perusahaan yang ada, sehingga nanti antara perusahaan dan masyarakat. Terima kasih Bapak, waktunya habis. Terima kasih. Ada manfaat. Selanjutnya untuk kami persilakan. Terima kasih Bapak, cukup. Mohon tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor 3 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya tidak berbicara soal perusahaan, tapi jawaban Pak Ahmad Yani kemudian Kita akan lanjutkan. membuat saya menjadi tahu bahwa ternyata ada permainan perusahaan di sana. Yang saya pahami begini, bahwa perubahan status dari APL menjadi HPK atau di atasnya itu adalah perbuatan pejabat tata usaha negara. Pemerintah daerah harus hadir di tengah rakyatnya untuk mengadvokasi itu, memastikan hak-hak rakyat kita terjamin. Jika perlu kita lakukan upaya hukum terhadap itu, maka halal secara hukum. 1. Ada ruang PT UN. Lewat kelas action kemudian, lewat bagian hukum pemerintah daerah kita bisa mendampingi, mewakili keluarga kita di sana untuk melakukan upaya hukum itu. Tujuannya apa? Membuat ada kepastian hukum di tengah masyarakat kita. Jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yani, bahwa kemungkinan ada permainan perusahaan di situ, kemudian kita menjadi berpasrah. Baik, waktu sudah habis Bapak, dan mohon tenang Bapak dan Ibu. Kami ingatkan kembali, selama debat tidak ada yel-yel ataupun tidak ada teriakan. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi gini, sebenarnya ini coba tanya nanti di Bapeda bahwa ini adalah kompensasi. Setiap ada penurunan status di satu kawasan, maka harus ada kompensasi, di tempat lain harus ada peningkatan. Nah, sayangnya pada saat itu mungkin pada saat menunjuk daerah-daerah atau wilayah yang mau dinaikkan statusnya tidak detail, tidak melihat data yang benar, sehingga ada penduduk kita, ada kampung kita dari tadinya APL naik menjadi kawasan hutan produksi. Singkat saja sebenarnya, pastinya bahwa ketika itu terjadi pasti ada yang naik dan pasti ada yang turun dan ada yang salah urus. Nah, itu. Terima kasih. Oke, baik, cukup Bapak. Baik. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk maju ke depan. Ya, Pak. Paslon 3 tetap berada di tempat di podium, Bapak. Ya. Baik, sudah siap Bapak? Baik, berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit saja Bapak, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Menghadapi maraknya peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba yang ada khususnya di Kabupaten Bombana, ini menjadi ancaman besar bagi generasi muda kita. Saya lihat terbukti kemarin di Pulau Kabayana baru saja ada anak-anak kita diduga menjadi penyebar. Kemudian ada di Poliang Timur kemarin juga ditangkap oleh kepolisian. Artinya saya merasa bahwa Bombana ini sudah menjadi darurat narkoba. Oleh sebab itu saya ingin bertanya saudaraku, apa kira-kira kiat saudara untuk memberantas atau paling tidak mengurangi peredaran narkoba di Bombana? Terima kasih. Cukup Bapak? Ya. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, makasih Pak. Di zaman saya masih aktif anggota DPRD Provinsi, kami punya program yang namanya sosialisasi peraturan daerah. Kita di Provinsi Sulawesi Tenggara punya perda narkoba. Nah, di Bombana ini ada beberapa titik saya lakukan penyuluhan narkoba. Saya undanglah beberapa yang terkait soal itu. Misalnya kami pernah lakukan itu penyuluhan narkoba di Tobure. Nah, tapi berbicara faktual Bapak, penyuluhan rasanya tidak cukup. Saya bicara faktual saja, dan saya berbicara tentang kawan-kawan yang ada yang saya kenal. Contoh misalnya gini, begitu perhatiannya saya soal narkoba, kemarin ada adik saya panggil adik seperti itu, saya goda luar biasa untuk mengikuti rehabilitasi. Pak, rehabilitasi itu jujur hanya dalam 4-5 bulan orang yang make sekian lama, insya Allah perubahannya luar biasa, drastis. Masa tersiksanya katanya itu hanya 2-3 bulan, selebihnya kemudian dia mulai enjoy. Nah, makanya di Bombana menggalakkan penyuluhan narkoba ini sangat penting, kemudian melibatkan semua stakeholder dalam penyuluhan itu pun menjadi sangat-sangat penting. Kenapa? Kalau kemudian semuanya langkahnya persuasif, maka yakin saja Pak, kita bukannya menekan pertumbuhannya itu, justru dia akan semakin tumbuh subur narkobanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, negara kita tidak hanya di Bombana saja, se-Indonesia boleh dikata darurat narkobanya parah. Dan ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Bukan hanya misalnya jika saya ditakdirkan jadi Bupati Bombana, itu hanya akan menjadi tugas saya dengan Pak Rifai, bukan tugas Pak Bur dengan Pak Yani dengan yang lain. Kita semua yang ada di ruangan ini, memberantas narkoba adalah tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya memang ini adalah tantangan kita semua. Terkait narkoba ini menjadi musuh kita bersama. Termasuk agar jangan sampai generasi muda kita, generasi emas kita ini akan menjadi generasi perak karena
pengaruh narkoba. Saya ingin mempertegas, insya Allah bagusnya seandainya menurut saya, bahwa tester untuk penggunaan narkoba itu harus dijual di mana-mana. Jadi kapan saja kita secara sporadis kita melakukan tes penggunaan narkoba, agar kita bisa mengetahui, karena banyak pengguna-pengguna narkoba tidak mau memperlihatkan dan tidak ada tanda-tandanya. Oleh sebab itu saya ingin menerapkan ada tes penggunaan narkoba, mau di dalam pemerintahan, swasta dan lain sebagainya, agar betul-betul mereka merasa diawasi sehingga peredarannya bisa kita batasi. Terima kasih. Baik, berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor 3 menanggapi, waktunya 1 menit, silakan Pak. Saya kira itu menjadi komitmen kita bersama. Narkoba adalah musuh bersama buat kita semuanya. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka kita bisa bayangkan bagaimana keluarga kita ke depan, jauh ke depan, pasti akan mengalami kemunduran mental yang paling luar biasa, Pak. Secara psikologis pasti akan terganggu. Nah, belum selesai di urusan stunting yang kita mengejar Indonesia emas di tahun tahun 2045 itu, dengan bonus demografinya kita yang luar biasa, tapi angka stuntingnya kita masih setinggi ini. Kemudian kita dapat PR baru lagi dengan narkoba yang seperti ini, maka percaya saja kita tidak akan bisa mencapai yang namanya emas di 2045. Saya kira Pak Ribai mau ditambahkan? Cukup. Baik. Baik, terima kasih.